ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس وقال أيضا خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang saya hormati, yang saya muliakan, dan mudah-mudahan senantiasa Allah berkahi pimpinan Majelis MTSJ, Majelis Tahajud Subuh dan Zikir, guru saya Bapak Dr. Kiai Haji Badruddin. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan manfaat ilmunya. Yang saya hormati para guru, para ahli ulama, para hujjaz, yang mohon maaf saya belum kenal satu persatu. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah keberkahan saya silaturahim ke depan ini bisa didoakan oleh para guru-guru semua, supaya saya pribadi mudah-mudahan selalu istiqomah di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat jamaah Masjid Majelis Tahajud Subuh dan Zikir Secilensi apa saya Bogor Timur ya, Bogor Timur ya, Bogor Jabodetabek bisa-bisa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu yang sangat penuh keberkahan ini kita bisa bersilaturahim, bisa berada di masjid. Bahkan sebelum waktu subuh kita sudah berada di masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah nafilah sholat tahajud. Subhanallah, saya dengar tadi ini udah putaran yang ke-148 rekaman dari tahun udah ada 4 tahun, 3 tahun, insyaallah. Kepotong COVID. Kali biasa kan mau nuraji kamas
mobil aja belum di masjid. Itu mas saya. Jadi saya ngomong gitu. Dulu kan DMI saya nggak bisa ngomong macam-macam. Itu ulang hanya awak kayak ulang pengurus DMI ke masjid, bisa diciri ya. Tapi alhamdulillah majelis tahajud pikir subuh jamaah ini berjalan dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan ini memberikan istiqomahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa kan Pak, bayangkan sholat tahajud adalah sholat yang utama setelah sholat wajib. Rasul pernah ditanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayyus sholati afdal ba'dal maktubah. Sholat apa yang utama setelah sholat wajib? Kata Rasul apa jawabnya? As-sholatu fi jawfil lail. Sholat di waktu. Bayangin pahalana pengurus majalah kerja. Tadi Kiai Asep sudah ngomong, kamu tahajud ulah sorangan, bangunkeun budakkeun pamajikan urang Pak Kenapa? Karena ketika kita bangun sholat malam, kemudian ngajak istri, kemudian kita hanya sholat 2 rakaat saja, kata Nabi. Maka apa kata Nabi? Kutiba minadz-dzakirin Allah katsiran wa dzakir. Akan tertulis sebagai orang-orang yang rajin berzikir kepada Allah. Rajin sholat tahajud. Ulang-ulang Pak, mesti istiqomah. Sekali dah budak apa di luar sholat tahajud langsung 12 rakaat. Witirna sabaraha. Subur, hari isi acara ini sholat tahajud teh. Semua kampung ahli sholat tahajud ini salah kita. Ya, sholat tahajud mah di mana-mana ge pertama ringan dulu dengan kandung bacaan. Ieu mah sholat tahajud teh langsung maca surat panjang-panjang. Arab budak sare. Wudu langsung sholat tahajud. Langsung sholat panjang-panjang itu salah caranya. Kenapa? Karena yang diajarkan oleh Nabi ketika kita bangun tidur kita berzikir kepada Allah dengan apa? Berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Terus kita berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Langsung ke air. Pak. Ulah ke kamar, ke ruang tamu, mundur ke air. Ngapain ke air? Wudu. Kemudian setelah wudu ya kan kata Nabi, setan itu Pak ketika kita tidur malam itu memberikan 3 ikatan. 3 ikatan, semua ikatan itu mengandung godaan. Apa kata setan? Kata setan, ini malam yang panjang, udah gak usah bangun, tidur aja. Tapi ketika kita yang pertama bangun, kemudian berzikir kepada Allah, 1 ikatan, lepas. Kemudian ketika kita berwudu, 1 ikatan lagi, lepas. Dan ketika kita laksanakan sholat, semua ikatan lepas. Lalu apa kata Nabi? Fa'asbaha nasyitan tayyiban nafs. Maka pada pagi harinya Pak, dia akan itu lamun hese sholat tahajudnya susah bangun malamnya. Maka kata Nabi, fa'asbaha khabisan nafsi kaslana. Maka kata Nabi, pagi harinya kotor hati orang, susah. Bari males. Pokoknya kalau bari subuh kaberangan. Ya. Tapi ingat bagi orang yang kalau tidak bisa sholat tahajud setiap malam, tapi dia tetap menjaga sholat subuhnya secara berjamaah di masjid, maka kata Nabi, man sholla subha fi jama'atin faka'an nama shollal laila kullah. Siapa orang
orang yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka seolah-olah ia telah melaksanakan sholat semalam. Jadi minimal kurang jaga sholat subuh. Alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ayat yang tadi saya sampaikan di dalam surah Al-Hasyr di ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini menyampaikan kepada kita bahwa ketika kita masih hidup, maka kita harus berorientasi jauh, tapi kita harus menengok masa lampau, dan kita harus fokus hari ini. Jadi ada 3, ada masa kini, ada masa lampau, dan ada masa depan. Mari kita bersama-sama untuk hari ini kita ucapkan alhamdulillah. Untuk masa lalu kita ucapkan astagfirullah. Untuk masa depan kita ucapkan bismillah. Alhamdulillah hari ini, astagfirullah untuk masa yang lalu, bismillah untuk masa depan. Insyaallah ketika kita lakukan, maka hidup kita, aktivitas kita dari mulai merencanakan kegiatan, kemudian melaksanakan kegiatan sampai selesai, jagalah Allah, maka pasti Allah akan jaga. Ihfadillah tajidhu aman. Jagalah Allah, maka Allah akan selalu terus berada di hadapan. Kemudian Nabi sampaikan, ta'arraf ilallah birraha ya'rifka bisyiddah. Ingat Allah Pak, kalau kita lagi senang, maka Allah akan ingat kita kalau kita lagi susah. Kira-kira kita begitu agak baik kita. Oh lagi susah, lagi sedih, lagi ribut, oh ayo kembali ke Allah. Untuk Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah. Coba ke Ketua DPRD, coba ke Kiai Asep, ya, Ali Mas Kurang Susah, jauhan Ketua DPRD ngajauhan Kiai Asep, Ali Mas Kurang Susah diundangkan. Coba kamar apa yang kamari, Ali gitu kan? Tapi Allah tidak. Tapi kalau kita ingin mendapatkan otomatis seperti itu, kuncinya ta'arruf ilallah yang firroh yang rikabisyiddah. Kita kenali Allah, dekati Allah ketika kita lagi senang. Kalau kita susah, nggak usah kita, Allah tahu kita susah, pasti kita akan didatangi Allah. Karena orang yang kuat imannya, pasti dia akan selalu dekat dengan Allah, dan dia yakin ketika dia dekat dengan Allah, maka seluruh aktivitas kehidupannya akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia butuh pertolongan, maka yang dia lakukan adalah sholat. Ketika dia lagi kesusahan, maka dia senantiasa ingat kepada Allah, maka Allah akan turunkan kelapangan. Ketika dia lagi sulit, dia tahu Allah sedang mengujinya, dan ketika dia bersabar, ketika dia terus dekati Allah, maka Allah pasti akan mudahkan urusan. Alhamdulillah. Kemudian yang saya sampaikan tadi, 1 hadis, 2 hadis yang kaitan dengan siapa manusia yang terbaik. Manusia yang terbaik yang pertama adalah manusia yang banyak memberi manfaat. Insyaallah majlis tahajud subuh dan zikir ini sangat banyak memberi manfaat. Insyaallah urusan dunia dan akhirat banyak memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kenapa Pak? Karena ini kata Nabi
Nabi ketika seseorang di malam hari yang melakukan sholat tahajud, maka orang ini akan selalu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, inna fi jawfil lail la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullah. Mudah-mudahan satu rahim kita silaturahmi dengan Allah. Mudah-mudahan Allah ridhoi kegiatan ini, Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua, dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa membawa keberkahan, wabil khusus di negeri di Cilengsi, di Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan Indonesia pada umumnya. Kenapa? Karena kegiatan-kegiatan yang meningkatkan keimanan dan takwa kepada Allah menjadi sebab turunnya keberkahan dari langit dan bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jadi kalau sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, janji Allah pasti Allah akan bukakan keberkahan dari arah langit dan bumi. Alhamdulillah sekarang kita sudah tanggal berapa ya Pak? Tanggal 10 Agustus. Hari Hijriah tanggal berapa? Oh, apa sih? Tanggal 5 Safar 1440. Minimal dengan jelas, ya minimal tanggal hijriah kita sekali. Mudah-mudahan sekali lagi Allah berikan kenikmatan kepada kita, wabil khusus kita akan merayakan ataupun memperingati hari ulang tahun HUT RI yang ke 79. Intinya kita bersyukur apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai Asep. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada negeri kita, dan syukur itu kata ulama, saya akan dua definisi syukur dari ulama. Yang pertama, syukur itu adalah istiqbalun nikmah fit ta'ah biziyadatin nikmah, mempergunakan kenikmatan yang Allah berikan untuk ketaatan kepada Allah agar bertambah kenikmatan dari Allah. Istiqbalun nikmah fit ta'ah biziyadatin nikmah. Kemudian ulama yang lain menyampaikan bahwa syukur itu adalah sharful 'abdi jami'a ma an'amallahu bihi 'alaihi li ajli, mempergunakan semua kenikmatan yang Allah berikan dalam rangka mengagungkan Allah. Insyaallah kita nikmat, terutama nikmat apa? Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kata Nabi ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu dengan dua kenikmatan ini. Nikmatan maqbulun